terlalu leluasa ya. Saya yakin bahwa ibu bapak dan teman-teman semuanya saat ini sedang sibuk-sibuknya beradaptasi bersama dengan siswa dalam proses pembelajaran di situasi yang sekarang kita nikmati bersama-sama ini. Kemudian selamat bertemu, selamat bersama dengan kita semuanya. Insya Allah sampai besok sore dalam sebuah acara yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus, mungkin lebih kepada bagaimana cara penanggulangan kekerasan pada anaknya. Karena tidak semua orang tua pun tahu bahwa anaknya itu sebetulnya anak berkebutuhan khusus. Bahkan gurunya pun mungkin kalau belum melihat rekam mediknya, jejaknya, belum tahu seperti itu. Ya. Karena ketika menemukan anak yang berbeda dengan yang lain, tentu sudah menimbulkan sesuatu. Apalagi di sekolah yang notabene semuanya kayak reguler gitu ya Pak ya. Jadi hanya beberapa dan 5% saja yang ABK-nya. Otomatis menimbulkan suatu perbedaan. Jadi bagaimana caranya agar kami bisa menganggap bahwa itu bukan hal yang berbeda, tapi harus ditangani dengan cara yang relevannya kira-kira gimana? Ya, terima kasih. Kita semua ya di sini sebagai pendidik juga sebagai orang tua pastilah sering melihat bagaimana gejala-gejala atau gejolak yang terjadi di masyarakat. Kemudian di Bandung lihatnya juga terjadi hal yang sama. Nah, inilah yang kemudian membawa kami untuk semakin intens untuk menyambung komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama mencoba mengamankan situasi kepada anak-anak kita itu. Karena kalau kemudian kita ditanya apa yang kita harapkan kepada anak-anak ini, anak-anak ini akan menjadi generasi yang akan melanjutkan katanya seperti itu ya. Kita memimpikan mereka akan menjadi pribadi yang tangguh, yang mandiri, yang cerdas dan sebagainya. Tetapi sebagian anak-anak kita di lingkungan yang tertentu, mereka belum cukup mendapatkan kesempatan untuk bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Karena ada lebih anak-anak lain khususnya di sekolah. Ada pertanyaan. Jelas ya? Dan itu sudah dideteksi oleh pemerintah sebetulnya, sehingga Permendikbud PBB sebelum menjadi badan PBB mengadopsi juga rancangan deklarasi hak anak yang dilakukan oleh Save the Children. Dan Indonesia tadi sama Pak Andri tahun 1990 sudah diratifikasi. Artinya apa kalau sudah diratifikasi? Pemerintah Indonesia beserta segenap institusinya memiliki tanggung jawab juga untuk melaksanakan konvensi hak anak. Apa yang membedakan antara hak anak dengan hak orang tua? Dan baru apa yang tentang bagaimana dunia seharusnya memperlakukan anak-anak untuk mencapai perubahan yang langsung dan berkesinambungan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu sekalian, ini bagaimana kami mewujudkan visi kami, melahirkan terobosan, termasuk bagaimana kami bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian, adalah bagaimana kami mewujudkan terobosan tersebut, menciptakan terobosan. Kami hanya bertiga di Save the Children untuk program Visi Equal ini. Kami sudah bekerja di 30 sekolah, ditambah lagi 10 sekolah lagi. Sebetulnya untuk menaklukkan seorang anak itu mudah saja, Bu. berguru ke Mbah mana? Tadi yang disampaikan kan ketika kita menyampaikan dengan lemah lembut, tapi ternyata anak udah ngawaro gitu ya, nggak ngawaro gitu. Apa yang terjadi? Boleh jadi tidak muncul sebuah kedekatan emosional antara guru dengan anak. Jadi yang hari ini harus ditumbuhkan terlebih dahulu oleh seorang guru kepada anak, siswa adalah kaitan dengan kedekatan secara emosionalnya. Sebetulnya untuk menaklukkan anak itu sederhana. Dekat dulu, setelah itu buat sebuah SOP yang Oke, kelompok lain ayo ada yang Udah beres. Iya, Pak. kekerasan seksual udah. Bapak dari kelompok 4. Penelantaran. Silakan ayo Bapak. Yang lainnya ayo. Sama Adi sama ini.
Diskusi kelompok kami tentang kekerasan penelantaran. Yang kami bahas adalah diantaranya mengenai ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan dengan penelantaran. Yang pertama, biasanya anak yang mengalami kekerasan penelantaran itu sering menangis. Jadi kadang-kadang dia menangis begitu ya. Kadang-kadang juga baik itu secara tersendiri ataupun misalnya ketika saat tertentu, kadang-kadang menangis itu tanpa sebab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lihat dari segi mimik muka, biasanya orang atau anak yang terkena penelantaran, dia itu suka murung, wajahnya ngehuleng, gitu ya, ngalamun murung, jadi kelihatan wajahnya itu murung. Kemudian juga anak yang mengalami kekerasan penelantaran itu kadang-kadang suka bengong. Kalau orang Sunda bilang barangkali apa orang Cianjur teh bengong, dengar kalongan gitu ya. Jadi dengar kalongan. Jadi si budak teh karena penelantaran dibiarkan oleh orang tuanya, misalnya ibunya dibiarkan, oleh bapaknya dibiarkan. Jadi anak itu bengong. Gini aja dengan kalongan gitu ya orang Cianjur gitu ya. Kemudian juga anak yang mengalami kekerasan secara penelantaran biasanya itu mudah marah kadang-kadang. Sensitif ya, anak itu biasanya sensi gitu ya. Jadi begitu ada masalah yang seharusnya dia itu tidak marah, dia marah gitu. Masalahnya itu sebenarnya kecil tapi dia bisa besarkan. Itu biasanya salah satu bentuk dari penelantaran, bentuk kekerasan secara penelantaran, cirinya begitu. Itu biasanya lebih tampak itu dari wajahnya, lebih tampak dari wajahnya. Terima kasih. Gambarnya banyak. Itu bola sama kurang aku sadar itu. Oke, selanjutnya adalah kelompok kekerasan seksual. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mencoba untuk menjelaskan ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan seksual. Pertama kita gambarkan dengan gambar seperti ini. Ini maknanya adalah bahwa si anak ini menjadi pendiam, murung ya, atau penyendiri bahkan gitu. Lalu yang kedua mungkin yang ini marah ya. Jadi si anak ini jadi mudah marah gitu, mudah marah, sensitif, ya. Ya, jadi kita asumsikan bahwa si anak ini akan menjadi mudah marah, jadi lebih sensitif, sangat sensitif bahkan gitu, sedikit-sedikit emosinya menguap. Kemudian selain itu dia jadi pemalu, jadi malu gitu, pemalu aja gitu. Iya, dia tutup masih jadi saya pemalu gitu. Anaknya jadi pemalu sekali, dia jadi tidak percaya diri, ya, sulit untuk bersosialisasi dengan yang lain. Kemudian yang berikutnya itu kemungkinan yang terjadi yang paling parah bisa aja karena ada kekerasan seksual di dalamnya, berarti bisa aja dia mengalami iya kemungkinan dia akan mengalami kehamilan, kemudian yang membuat dia akan menjadi semakin menangis saja gitu, makin nangis, makin sedih, makin makanya matanya makin sembab di sini. Kemudian yang terakhir ada kemungkinan dia akan stres kalau sudah begitu. Jadi anak akan mengalami stres, bahkan mungkin bisa aja kalau stresnya terlalu berat gitu bisa aja menyakiti dirinya atau bahkan bunuh diri, mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Mudah-mudahan bisa memberikan kebahagiaan tersendiri buat kalian ya. Kelompok kekerasan psikis emosi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang ciri-ciri dalam body map, yaitu kekerasan psikis, ya. Kita asumsikan ini adalah body map. Mau dikasih tanda merah, kami tidak ada spidol merah. Judulnya ini itu malu. Ketika seseorang malu itu kan biasanya nyumput mata,
tidak bisa menggambar jadi begini. Itu yang pertama. Yang kedua sedih, dia menangis. Ya. Kemudian di sini ada kuriwal-kuriwal. Ini pertanda di pikirannya itu dia sering bingung, melamun. Kemudian akhirnya tidak fokus, baik secara pikiran atau pendengaran. Sering ngahuleng, ngelamun seperti itu. Kemudian tidak tertarik untuk bermain, lebih menutup diri, takut salah, terus takut kalau ditanya orang. Ini adalah ciri anak yang mengalami kekerasan psikis. Selanjutnya kekerasan seksual, ya. Ciri fisiknya ini ya. Nah, mengalami rasa sakit di area genital, luka pendarahan. Ya, cukup. Bapak Ibu ya, semangat walaupun belum dapat kamar ya. Iya, jadi kami ngobrol-ngobrol. Memang untuk saat ini untuk dapat sekolah di Kabupaten Bandung sendiri, kemudian di Kabupaten Cianjur juga sama. Jadi ada beberapa kegiatan kita bergabung. Nah untuk saat ini lebih teknis kalau saya lihat, karena di Jamaah Kosor ya, Jumur dan Asar, karena acara kita mungkin nanti sampai lewat Asar. Untuk yang Kabupaten Bandung mungkin tadi pas masuk Asar bisa keluar untuk menunaikan sholat Asar. Bapak Ibu, saya punya sebuah game, boleh nggak saya pimpin game ini? Oke. Mohon maaf, Nusa Guru saya ilmu tong ganggu ya. Mas Nur yang sudah bisa, Mas Adi jangan ganggu ya, nanti gagal sulap saya. Baik, Bapak Ibu angkat kertasnya. Ikuti instruksi saya, seberapa besar pun kertasnya. Silahkan lipat menjadi 2 bagian sama. Setelah itu, sobek sedikit bagian kanan atas. Sobek sedikit bagian kanan atas. Sekali lagi perintahnya, kertas yang tadi 1 lembar utuh dilipat 2 bagian sama. Oke. Setelah itu, sobek sedikit bagian kanan atas. Dicibit terus akredita gitu. Mas Andri ngerti nggak dicibit? Tahu lah. Apa tuh? Oh iya benar, lebih deket ya. Oke, setelah itu perintah berikutnya, kertasnya udah semakin kecil kan ya. Lipat lagi menjadi 2 bagian sama. Sobek bagian kiri atas. Tadi kanan atas kan, sekarang kiri atas. Oke, semakin kecil kertasnya, lipat lagi menjadi 2 bagian sama. Semakin kecil, robek bagian bawah kanan. Bagian bawah kanan. Oke, terakhir deh, kasihan udah pada susah ya. Ada gunting pakai gunting, ada gunting pakai ballpoint dicolok gitu kan biar bolong. Perintah terakhir adalah lipat lagi 2 bagian sama. Otomatis yang dirobeknya adalah bagian kiri bawah. Baik. Maka bagi kanal. Bagi kanal susah ya. Bisa pakai ballpoint Bapak Ibu untuk menciriinya. Ciri aja ya. Apalagi ibu nih, diripet-ripetnya kecil banget. Baik, sudah ya. Ada tanda lah biar ada tandanya. Oke, kita akan sulap. Dalam hitungan 3, Bapak Ibu buka dan angkat ke atas. 1, 2, 3. Oke, sip. Lihat karyanya. Oke. Setelah lihat karyanya, bandingkan dengan karya temannya.
komentarnya Bu? Kenapa tidak sama? Oke, Ibu bolongnya 2, Ibu 2, tapi kecil, Ibu besar. Ini bolongnya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Bapak 5, 3, 4, 2, 3, 2, 1, 2. Nah, pertanyaannya betul Bu, kenapa tidak sama? Tadi kan yang ngasih komando berapa orang? 1. Tapi kenapa hasilnya tidak sama? Pemikirannya banyak. Kenapa pemikirannya banyak? Padahal yang merintahnya tetap 1 gitu loh. Memiliki perbedaan karakter atau apa ya, pendapat masing-masing. Oke. Apakah Bapak Ibu mau pulang dari sini membawa hasil apa namanya ini BIMTEK ya? Apa namanya, training of trainer, wow, TOT. Pulang TOT ini membawa hasil yang berbeda-beda? Coba saya asumkan dulu yang satu SMP, 1 Banjaran mana? Bahwa ternyata di sekitar kita itu banyak kejahatan. Kelompok 1. Kelompok 2 itu bagaimana cara mencegah supaya si predator-predator tersebut tidak melakukan kejahatan. Pemangsa. Kelompok 3 bagaimana? Nah, ini orang BK biasa nih. Cara merespon apabila sudah terjadi kejahatan. Dan kelompok 4 kepada siapa melaporkannya. Bisa dipaham? Dipersilakan 10 menit saja ya. Ataupun kesiswaan guru pembinaan secara langsung baik dari guru mata pelajaran, kesiswaan, kepala sekolah, semua warga sekolah, ya. Semua warga sekolah. Juga secara perbuatan artinya kita kerjasama, misalnya bisa dengan terkait dengan kepolisian, puskesmas, PED, MOU, KPAI, kesadaran apa? Untuk membuat sosialisasi pertama secara lisan, pembinaan secara langsung ke sekolah, kemudian ada sosialisasi secara tulisan, membuat poster, spanduk, kita ada semacam kayu dengan instansi terkait. Ini videonya penyadaran pelaku korban. Kalau dicoba di serang. Saksi, itu. Pelanggaran, baik. Warga sekolah terus tulisan, yang kedua tulisan, membuat spanduk, poster, poster. Ibu yang kami hormati, izinkan dari kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai penanggulangan tentang banyaknya kejahatan yang ada di sekitar kita. Dan kelompok kami mendapatkan tugas tentang penyadaran. Tentunya dalam hal ini banyak sekali cara yang dapat kita lakukan
untuk memberikan pemahaman tentang betapa banyaknya kejahatan yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah kami mencoba dengan sosialisasi. Ini hanya sebagian, tentunya banyak cara lain. Nah, untuk sosialisasi ini ada 3 hal. Yang pertama adalah sosialisasi dengan lisan, yang kedua sosialisasi dengan tulisan, dan yang ketiga adalah sosialisasi dengan perbuatan. Yang pertama mengenai sosialisasi dengan lisan, itu diadakannya pembinaan secara langsung, baik itu dari kepala sekolah, guru, kemudian juga wali kelas, kemudian juga kesiswaan. Artinya di sini melibatkan seluruh warga sekolah untuk menyampaikan betapa kita harus berhati-hati tentang hal-hal atau kejahatan yang ada di sekitar kita. Di sini melalui lisan. Penerapannya bisa pada saat upacara, bisa ketika guru mengajar di kelas, bisa juga ketika di waktu-waktu tertentu loh. Iya, artinya bisa dilakukan di waktu-waktu tertentu apabila kita memiliki kesempatan. Itu yang pertama secara lisan. Kemudian yang kedua secara tulisan. Di sini diantaranya kita bisa membuat spanduk, slogan ataupun himbauan-himbauan, kemudian juga poster tentang bahaya kekerasan yang ada di sekitar kita. Bahkan tadi ada masukan tadi dari yang terhormat Bapak siapa tadi? Bapak Nur, yaitu yang cukup efektif kita menyampaikan tentang hal ini, yaitu melalui media massa. Salah satunya adalah media sosial. Salah satunya adalah misalnya melalui WA ke anak, ada grup masing-masing. Nah, ini bisa disosialisasikan ke anak-anak tentang hal itu ke grup siswa, dan ini juga tidak menutup kemungkinan nanti tidak hanya siswa yang membaca, tapi orang tua, bahkan teman dari anak tersebut yang ada di sekitar juga, yang ada di sekitar itu bisa juga membaca hal tersebut. Jadi menurut kami ini sangat efektif untuk mensosialisasikan tentang penyadaran ini. Kemudian yang ketiga adalah dengan perbuatan, yaitu diantaranya dengan membuat MOU dengan pihak kepolisian misalnya, atau dengan pihak dinas kesehatan atau dinas-dinas terkait yang ada hubungannya dengan tindak-tindak kekerasan yang mungkin bisa membahayakan lingkungan kita sekitar. Bentuknya ini bisa bermacam-macam, artinya bisa disosialisasikan dengan pembuatan ini diantaranya pada saat-saat tertentu yang memungkinkan kita menyampaikan informasi ini kepada anak didik kita. Itu saja mungkin hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sivitas akademika atau warga sekolah itu paham, sadar bahwa kejahatan ada di sekitar kita. Kira-kira bentuknya apa lagi? Tadi ada apa tadi? Membuat spanduk, poster. Kira-kira apa lagi selain poster, spanduk? Tadi sudah disebutkan Bu di sana melibatkan stakeholder lain Bu. Ya. Artinya misalnya dari kepolisian, dari tenaga kesehatan untuk langsung memberikan pembinaan kepada siswa. Oh iya. Dalam upacara biasanya ya. Atau kalau di BK yang apa career day gitu kan kayak gitu, seperti itu luar biasa. Baik, setuju dengan ini Bapak Ibu? Setuju. Nah, pertanyaannya adalah bisa ditayangkan. Ada 6 poin pencegahan yang menurut kami bisa diterapkan di sekolah. Yang pertama itu adalah setelah seluruh aktivitas sekolah disadarkan melalui penyadaran, maka yang kemudian menurut kami dilakukan adalah membuat kebijakan atau peraturan tentang keselamatan peserta didik. Itu kemudian setelah dibuat kebijakannya, kemudian disosialisasikan, lalu membentuk timnya. Ya, lanjut aja Mbak. Nah Bapak Ibu mohon untuk konsentrasi dan fokus ke layar dulu karena kita akan mendengarkan sebuah berita yang akan juga kita diskusikan di sini. Kekerasan terhadap anak-anak di lingkungan sekolah seakan tidak pernah berakhir.
Kali ini kasus kekerasan dialami seorang siswa kelas 1 sekolah dasar di sebuah sekolah di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Korban yang dibully teman sekelasnya sempat menjadi perawatan intensif di rumah sakit lantaran mengalami luka kekerasan fisik di bagian alat vitalnya. Di atas gendongan sang ibu, ASP, bocah berusia 6 tahun yang baru duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar, Kamis siang mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Menteng, Jakarta Pusat. Bukan tanpa alasan, sang ibu ingin mengadukan persoalan yang tengah dihadapi buah hatinya karena mengalami kekerasan fisik oleh teman satu kelasnya. Sambil meneteskan air mata, sang ibu menceritakan peristiwa yang menimpa anaknya. Menurutnya, kekerasan itu terjadi di tengah jam pelajaran. Tiba-tiba, yang menjadi besar itu salah menyelesaikan masalah. Cara menggapai masalahnya akhirnya jadi besar. Dan kadang-kadang jadi kita terlalu di awal karena doktrin-doktrin dari pihak ketiga keempat. Oh gitu. Padahal ada seseorang yang memanfaatkan dari kasus itu. Sudah nyalah sesuai gitu. Kalau ini nih pihak ketiga memperkeruh keadaan. Kepala sekolah mereka sementara ini nanti keputusannya orang tua semua polisi di atas orang tua yang langsung kepada pihak yang berwenang. Nah, biasanya kita dampingi dengan polsek setempat. Itu mungkin terima kasih pendapat dari kami. Apanya? Oh ya udah, luka di bagian alat vital dan dadanya, mungkin secara psikis anak itu akan mengalami trauma apabila terjadi seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Tadi melihat alur cerita itu karena si gurunya itu meninggalkan kelas jam pembelajaran gitu ya. Maka di sini harus juga tabayun kenapa guru tersebut tidak berada di kelas. Karena awal dari sebuah kasus itu karena itu. Jadi ketika sudah ditabayunkan dan ternyata kelalaian ada di guru, maka pihak kepala sekolah dalam hal ini perlu juga memberikan surat peringatan kepada guru tersebut. Itu saja mungkin tambahannya. Terima kasih. Ya betul, sudah ada di poin C ya. Tadi ditambahkan oleh kelompok Pak Heris adalah adanya pemberian SP, sanksi ya, keterangan ada guru jika setelah ditabayunkan memang kelalaian itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan dulu untuk kelompok penanti. Ada yang ditambahkan lagi? Guru yang sedang mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu untuk kesempatan kami dari kelompok 2, yaitu kelompok Dahlia. Izinkan memperkenalkan diri dulu Ibu. Yang ujung Ibu Elis, yang terganteng Pak Mu, Ibu Nia dan Ibu Nina, serta saya sendiri Femi. Tidak, 3 sekolah. Baik Bapak Ibu, ini adalah hasil diskusi kami terhadap tayangan tadi ya Bu ya. Dari Bandung. Ada 2 kondisi yang dialami oleh siswa tersebut. Yang pertama adalah kondisi fisik dan yang kedua adalah kondisi psikis. Untuk kondisi fisik tadi kita dengar bersama bahwa ada luka lebam di bagian dada. Kemudian ada luka juga di bagian tawuran dan lain-lain. Jadi harus harus apa? Ting. Jadi ini yang bekerja, kita sebagai orang dewasa jangan ikut-ikutan tong nutup ini. Kita sebagai orang dewasa lebih bisa mempertahankan emosi kita dibandingkan anak-anak kita. Tong-tongnya. Memang seperti itu. Secara naluri ya, secara perkembangan otak, perkembangan itu remaja ini yang memang sangat bekerja paling besar. Kita sebagai orang yang lebih dewasa jangan ikut-ikutan otak tengah kita yang bekerja. Harus di kamera anak tuh.
Bu Mina lihat. Oh, terus. Jadi kalau pernyataan yang perlu kami sampaikan adalah kegiatan ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah, minimal sekolah yang mengikuti kegiatan ini. Kemudian satu hal, bahwa kegiatan ini bisa berjalan apabila dibuatkan program. Program itu akan bisa berjalan apabila dicantumkan dalam RAKS. RAKS itu tidak bisa berubah setiap saat. Artinya Bapak dan Ibu dalam mengaplikasikan program ini harus mencari momen yang tepat. Misalkan di tengah perjalanan membuat program ini, yakinlah tidak akan terakomodasi di sekolah. Maka carilah momen-momen pertama. Momen pertama itu di awal tahun pelajaran. Artinya kalau artinya itu seperti mahasiswa di mana? Subang. Ya. Pak Edi desa. Kemudian pada tahun anggaran, kemudian yang kedua, carilah momen-momen di mana ada perubahan RAKS. Dua momen penting ini kita bisa manfaatkan untuk melaksanakan program ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semua dan bermanfaat untuk semuanya. Selanjutnya, terima kasih kepada narasumber semuanya. Yang ada beberapa orang, ternyata ini orang-orang yang luar biasa dan menginspirasi. Yang tadinya kami laksanakan, ternyata yang sudah kami laksanakan itu tidak tertulis. Mudah-mudahan sekarang semuanya teradministrasi dengan baik. Padahal saya mengatakan, catat yang akan Anda laksanakan dan laksanakan yang Anda catat. Itu ucapan saya setiap kali pidato. Tapi kenapa di sini saya kena tembak? Terima kasih. Kemudian atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan ini dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.